Oke, selamat pagi Mas Rian. Pagi Bu. Mas Rian, kira-kira sudah tahu belum kenapa dipanggil di sini? Belum. Nah, begini saya jelaskan dulu ya. Bu Ilmi sudah melihat data pelajaran dan ternyata Mas Rian beberapa kali terlambat sampai ke sekolah. Ya. Sekarang Bu Ilmi mau tanya sedikit, Mas Rian berangkat ke sekolah itu dari rumah itu jam berapa? Jam 6.55 ya. 6.55. Berarti sampai sekolah Jam 7. jam 7 Pas. pas atau lebih? Kadang lebih 1.3 itu. Ada lebih 1.3, berarti terlambat ya. Ya. Iya. Nah, Mas Rian merasa nggak ada sesuatu yang mungkin nyaman atau tidak gitu ketika Mas Rian terlambat sampai sekolah? Ada Bu, ada rasa kenyamannya. Ada rasa nggak nyamannya. Ya. Nah, kira-kira kan orang terlambat itu ya wajar sih sebenarnya ya. Terkadang memang kita dihadapkan pada situasi yang kemudian kita harus terlambat. Tapi apakah Mas Rian kira-kira bersedia untuk memperbaiki masalah ini supaya nantinya bisa lebih baik lagi? Saya bersedia. Nah, sekarang Bini mau tanya, Mas Rian kenapa bisa terlambat sampai sekolah? Karena tidurnya malam. Tidurnya malam sampai jam berapa? Jam 10.11 itu. 10-11 malam baru tidur. Nah, ada aktivitas malam yang mungkin tidak bisa ditinggalkan. Ada sih Bu. Ada aktivitas malamnya apa itu? Ya. Main HP. Oh, jadi kalau malam main HP sampai jam 10-11 malam sehingga Mas Rian tidurnya otomatis larut dan paginya Terlambat. jadinya bangunnya terlambat. Oke, jadi permasalahannya adalah itu. Nah, kira-kira Mas Rian melanggar peraturan sekolah enggak atau mungkin melanggar keyakinan sekolah yang lain? Melanggar Tentang apa? peraturan sekolah tentang terdepan di dalam lingkungan sekolah. Ketertiban dan kedisiplinan gitu ya. Ya. Nah, karena Mas Rian ternyata sudah melanggar keyakinan sekolah, apakah Mas Rian kira-kira bersedia kalau misalnya memperbaiki situasi? Saya bersedia. Bersedia. Kira-kira caranya apa, Mas? Untuk memperbaiki situasi ini? Caranya untuk memperbaiki diri Bu. Memperbaiki diri. Dengan cara bagaimana? Ya, tidak tidur malam-malam. Tidak tidur malam-malam. Terus mungkin ada cara lain lagi? Tidak seringlah tidur pada jam yang tepat. Supaya bangunnya tidak kesiangan. Iya. Gitu ya. Ya, berarti solusinya Mas Rian sudah ketemu. Solusinya supaya besok pagi tidak terlambat lagi, Mas Rian tidak melakukan aktivitas malamnya terlalu banyak, misalnya main gamenya tidak sampai larut malam, sehingga tidurnya lebih. Dengan begitu menjadi tidak terlambat. Oke. Kira-kira mulai kapan Mas Rian akan melakukan solusi itu? Saat ini Bu. Saat ini kan sudah sampai sekolah. Sekarang besok Bu. Oke, besok pagi berarti Mas Rian sudah bertekad untuk tidak lagi terlambat dengan cara Ya dengan cara tidurnya tidak larut malam. tidak larut malam sehingga bangunnya datang. Itu ya, kita sepakat ya. Ya Bu. Oke, terima kasih Mas Rian, boleh kembali. Oh Bu. Bu. Ya, Mas Rian, setelah tadi saya ajak untuk ngobrol terkait terkait satu kasus yang sudah dilakukan oleh Mas Rian, yaitu terlambat. Saya ajak ngobrol bersama. Itu saya mau tanya, kira-kira kalau misalnya Mas Rian punya satu kasus, Mas Rian dipanggil untuk berbicara bersama, mencari solusi bersama, dengan Mas Rian langsung dihukum ketika Mas Rian sedang mengalami satu kasus itu, langsung dihukum di tempat itu. Nah, Mas Rian lebih nyaman yang apa? Saya lebih nyaman dihukum itu Pak itu kalau saat di luar sekolah atau di lapangan, dihukum di lapangan. Kenapa seperti itu? Karena banyak kan murid itu
sukanya itu dihukum sama alam. Dihukum sama alam saja. Oh, iya. Jauh lebih suka. Dihukum Dibandingkan sama dengan alam. diajak ngobrol. Itu kadang-kadang murid itu kadang nggak didengarkan yang diomongin sama gurunya. Oh, begitu. Oke. Terima kasih ya Mas Rian ya. Bu. Iya, makasih. Selamat siang Mbak Cindy. Siang, Bu. Oke, apa kabarnya hari ini Mbak Cindy? Oke, alhamdulillah. Mbak Cindy hari ini terlihat sangat cantik sekali. Iya, betul ya. Oh, enggak cantik, tapi terlihat Iya. sangat cantik sekali loh baju ini. Oh, Mbak Cindy pakai make up ya? Iya. Pakai riasannya. Yang dipakai Krim apa? saja. Pakai krim sama pakai apa lagi itu? Alis. Alisnya dikasih apa Mbak Cindy? Alis, Bu. Oh, pakai alis. Mbak Cindy ngerasa memakai make up setebal itu ke sekolah, ini merasa nyaman nggak? Aslinya enggak, Bu. Maksudnya, kenapa sih Mbak Cindy Insecure, Bu. merasa harus pakai make up seperti itu ke sekolah? Alasannya kenapa? Insecure. Insecure? Maksudnya bisa lebih detail? Merasa insecure, kurang percaya diri gitu ya. Jadi karena kurang percaya diri maka Mbak Cindy memilih untuk pakai make up ya, supaya bisa lebih percaya diri. Tapi merasa ada sesuatu yang kurang tepat nggak sih kalau itu dipakai ke sekolah? Iya. Iya. Apa kira-kira keyakinan sekolah yang Mbak Cindy langgar untuk yang seperti ini? Iya, karena Kira-kira melanggar satu keyakinan sekolah nggak? Iya. Iya, apa itu keyakinan yang ya dilanggar? kayak Pakai make up, tidak Iya. boleh menggunakan make up ya. Iya, tapi Mbak Cindy melakukannya karena kurang percaya diri kalau tidak memakai make up. Kira-kira ada cara lain nggak sih yang bisa dilakukan untuk membuat lebih percaya diri, tapi tidak dengan menggunakan make up? iya, Apa kira-kira yang bisa dilakukan? udah tahu. Nggak tahu ya. Makanya tetap memilih pakai make up. Tetapi tahu kalau itu adalah sesuatu yang kurang baik sebenarnya. Kira-kira Mbak Cindy bersedia nggak memperbaiki kondisi ini? Bersedia. Gimana kira-kira caranya? Gak usah pakai. Nggak usah pakai make up, mau Iya. dihapus. Yes. Terus besok atau nanti kalau misalnya Mbak Cindy ke sekolah lagi akan pakai make up lagi nggak? Enggak. Nggak akan. Terus nanti nggak percaya diri tuh? Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Atau mungkin bisa dengan cara yang lain? Gimana aku masuk pakai masker? Masa pakai masker? Menurut Mbak Cindy cara yang lain untuk membuat bisa lebih percaya diri tetapi make upnya tidak setebal itu gitu. Caranya gimana? Ya cuma pakai Apa? apa? Lip gloss. Lip gloss, lip balm. Oh, itu sudah cukup ya, bisa sebenarnya ya. Iya. Nah, sekarang berarti Mbak Cindy sudah ketemu solusinya supaya nanti tidak tetap bisa percaya diri, tetapi tidak melanggar keyakinan sekolah tadi. Berarti Mbak Cindy bisa menggunakan lip balm atau lip gloss saja. Tapi untuk make up yang lain seperti maskara, kemudian alisnya itu dan lipstiknya mungkin nggak usah ya, bisa ya. Bisa. Sepakat ya untuk hal Iya, ini ya. Hal ini nanti tidak akan terjadi lagi. Bisa. Mbak Cindy Besok bersedia? Iya. Bersedia. Oke. Untuk yang hari ini kira-kira apa yang bisa Mbak Cindy lakukan? Yang sekarang Jadi nggak usah pakai mulai dari sekarang sih, Bu. mau dihapus. Iya. Oke, monggo kalau mau dihapus. Kalau nggak bisa nanti aku gak tahu. Oh iya, nanti bisa dihapus ya untuk hari ini dan untuk besok tidak menggunakan Iya. make up lagi ya. Tapi banyak kok pun berapa doang. Iya, nanti akan diselesaikan untuk yang itu. Oke, gitu ya Mbak Cindy. Terima Iya. kasih. Sampai ketemu besok lagi ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Hai Mbak Cindy. Sekarang Bu Hilmi mau tanya. Setelah tadi kamu Bu Hilmi minta untuk di sini kita ngobrol terkait
pelanggaran keyakinan kelas yang sudah Mbak Cindy lakukan itu misalnya yang Bu Hilmi lakukan tadi dibandingkan dengan ketika Bu Hilmi misalnya memilih jalan untuk masuk kelas kemudian meminta Mbak Cindy untuk masuk ke depan, maju ke depan, kemudian Bu Hilmi langsung memberikan sanksi di depan kelas dengan ketika ngobrol di sini ini kita bersama seperti ini, Mbak Cindy merasa lebih nyaman ya? Yang sekarang. Yang sekarang. Kenapa merasa lebih nyaman yang sekarang? Ya kayak itu lah Bu, kayak jadi aku mbak. Kenapa merasa lebih nyaman sekarang? Mbak Cindy merasa terhakimi atau tertekan nggak ketika saya ajak ngobrol? Tidak tertekan ya. Kalau misalnya saya langsung menangani Mbak Cindy di kelas, kira-kira apa yang Mbak Cindy rasakan? Malu. Mungkin malu ya. Tapi kalau di sini Mbak Cindy merasa malu nggak? Tidak harus malu ya. Dan Mbak Cindy bersedia tadi melakukan solusinya ya. Terima kasih Mbak Cindy. Selamat menjalankan solusi yang tadi ditemukan ya.